والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habuha. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habuha. Dan kalaulah mereka memahami keutamaan pergi melaksanakan salat subuh dan isya, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab kita Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, karya Al-Syekh Al-Doktor Al-Ustadz Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa rahimah, salah satu guru besar Masjid Nabawi ya, sehingga hari ini. Namun sebelum melanjutkan kajian kitab ini, sebagaimana biasanya senantiasa kami ingatkan melalui pengeras suara yang ada di rumah sakit yang semoga Allah Jalla wa'ala berkahi ini, kepada segenap saudara-saudara kami pasien dan keluarga pasien dengan beberapa hal. Yang pertama, agar senantiasa berihtisab, memohon pahala kepada Allah Jalla wa'ala atas ujian sakit yang Allah Jalla wa'ala coba. Dan di sisi lain hendaknya dia bersyukur kepadanya atas ujian sakit tersebut. Karena Nabi SAW bersabda, inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala Allah, balasan Allah di hari kiamat nanti itu sesuai dengan besarnya musibah yang Allah Jalla wa'ala turunkan ketika di dunia. Nabi juga bersabda, ma yusibul muslima min nasrin wala wasbin wala hammin wala hazanin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha khatayah. Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh suatu kesedihan, kegundah gulanaan, kelelahan, bahkan duri yang menyengatnya, melainkan dengannya Allah akan menghapus dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Maka sakit dari suatu sisi dia adalah ujian dari Allah yang kita harus bersabar di atasnya, tetapi di sisi lain dia juga merupakan nikmat yang kita harus bersyukur kepada Allah atasnya. Nah, yang berikutnya yang kami ini ingin ingatkan, ini yang sangat penting, adalah agar tidak meninggalkan salat karena sakit. Karena di dalam Islam salat itu tetap wajib dilakukan madamal aqlu mawjuda, selama akal masih sehat. Selama akal masih sehat,
tiada kondisi seorang boleh meninggalkan salat kecuali dia sedang haid atau nifas. Tidak ada alasan di dalam syariat ini bahwa sakit boleh meninggalkan salat. Nah, tidak ada kondisi dalam Islam boleh meninggalkan salat kecuali dalam keadaan haid atau nifas. Oleh karena itu, saya menyuruh untuk berbaik sangka kalau kita melihat ada saudara kita bertahun-tahun atau berbulan-bulan tidak salat, berbaik sangka saja mungkin bapak itu atau saudara kita itu sedang haid atau nifas. Kalau ada laki-laki bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu tidak salat, hendaknya Anda berbaik sangka saja mungkin dia sedang haid atau sedang nifas, karena katanya berburuk sangka tidak boleh menegur orang lain. Juga terkadang dijawab, ya surga lu, surga gua, neraka gua katanya. Ujung-ujungnya jadi gua. Taib. Maka ini hendaknya diperhatikan, karena salat adalah penghubung utama antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Allah yang kita memohon kesembuhan kepadanya, dialah yang telah mewajibkan salat 5 waktu kepada kita. Dan Nabi SAW bersabda, bainal abdi wasyirki awil kufri tarkus salah. Meninggalkan salat menyebabkan seorang muslim menjadi kafir atau menjadi musyrik. Nabi SAW juga bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan antara muslim dengan orang kafir adalah salat. Di medan perang dalam surat An-Nisa, Allah perintahkan Nabi untuk melakukan salat berjamaah. Dan salat tidak ada yang sulit. Nabi menyatakan, salli qa'iman fa illam tastati' fa salli qa'idan fa illam tastati' fa 'alal jambil ayman. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka duduk. Jika tidak mampu duduk, maka hendaknya engkau salat di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Jika juga tidak mampu dengan tidur di atas lambung kanan dan menghadap ke kiblat, famustalqiyan, silahkan engkau salat dalam keadaan tidur terlentang. Jika juga tidak mampu, maka sesuai dengan kemampuannya sekalipun hanya dengan isyarat, kata para ulama. Tidak mampu berwudu, maka dia bertayamum, ya, dengan memukul kedua telapak tangannya ke tanah, ya, atau ke batu bata atau ke dinding yang diprediksi di situ ada debu, ya. Kemudian dia usap wajahnya sebanyak sekali, kemudian telapak tangan kanannya, kemudian telapak tangan kirinya bagian atas. Selesai. Jika juga tidak mampu berwudu dan bertayamum dikarenakan suatu kondisi, maka dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum, yang diistilahkan oleh para fuqaha di dalam pembahasan fikih yang berjudul salatu ahli al-a'dzar, salat orang-orang yang sedang memiliki uzur, yaitu sakit, diistilahkan oleh mereka dengan istilah salatu faqidut tahurin, salat orang tanpa wudu dan tanpa tayamum karena kondisi yang tidak memungkinkan. Sebagai contoh, dia disandera, diikat di tiang, tidak mungkin berwudu dan tidak mungkin bertayamum. Waktu salat ya berlalu, yang dia tidak mungkin menjamaknya, ya, maka dia wajib salat. Hanya saja setiap kali terjadi pembatal wudu seperti keluar angin, dia hendaknya keluar lagi dari salat tersebut, kemudian dia memperbarui niatnya dari awal. Atau contoh lainnya, kalau di rumah sakit, dia pasien di ruangan ICU misalkan, kan tidak mungkin dia masukkan batu bata, ada 100 pasien semuanya bawa batu bata ke dalam ruangan ICU, jadi apa rumah sakit? Maka dia salat sesuai dengan kemampuannya, sekalipun ada kateter 24 jam di salah satu anggota tubuhnya. Sebagian pasien sedang sakit justru meninggalkan salat. Yang lebih buruk dari itu, keluarga pasien berminggu-minggu menjaga saudara yang sedang sakit tetapi meninggalkan salat. Padahal Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya As-Salah, di awal salatnya
beliau menukilkan kesepakatan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa homoseksual, bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa membunuh, bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa korupsi, bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa narkoba. Jadi dalam Islam orang yang meninggalkan salat itu lebih buruk daripada bandar narkoba. Di dalam Islam orang yang meninggalkan salat lebih buruk daripada homoseksual. Di dalam Islam yang meninggalkan salat itu lebih buruk daripada koruptor. Di dalam Islam orang yang meninggalkan salat itu lebih buruk daripada orang yang membunuh, yang mencuri, merampok, memakan riba. Itu menurut kesepakatan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta imam mazhab. Demikian ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya As-Salah. Mungkinkah seorang muslim yang sedang sakit, yang setiap harinya dia memohon kesembuhan kepada Allah, tetapi di saat kondisi seperti itu dia justru melakukan zina, homo, mencuri? Tentunya tidak. Tetapi tidak disadari sebagian mereka justru melakukan sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu meninggalkan salat. Sebagian mereka meninggalkannya karena ada fatwa yang sesat menyesatkan, yaitu ente takada miukapule, nyan fatwa sesat menyesatkan. Itu fatwa yang sesat menyesatkan. Ini salah satu fatwa yang menyebabkan sekian banyak orang meninggalkan salat dengan alasan sakit. Nanti kalau udah sembuh kita qadha. Nabi sekian puluh hari sakit parah. Sebagian harinya beliau masih dipapah meminta untuk diangkat ke masjid. Maka diangkat oleh Fadl bin Abbas atau Abbas dan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dipapah dan dimasukkan ke dalam masjid. Tidak mampu jalan. 11 harinya beliau sakit parah. Tidak mampu keluar rumah, tetapi salat tetap beliau lakukan. Ini Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi di medan tempur, diserbu dengan anak panah oleh kaum musyrikin. Sekian anak panah menancap di tubuhnya dan dia sedang salat, tetap melanjutkan salat sampai selesai. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab As-Sunan. Bahkan Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian sedang di medan tempur dan waktu salat telah masuk, tetaplah kalian melakukan salat sekalipun kalian harus melakukannya dalam keadaan sambil lari atau sambil menunggangi tunggangan. Salat tetap wajib dilakukan. Tapi karena ada fatwa yang sesat menyesatkan, sebagian orang meninggalkan salat gara-gara panen padi. Dengan tumukoh hana ke salat, entik tak ada. Geba salat duhur, asar, maghrib, isyak, poh 10 malam 3 ke kada. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan. Berminggu-minggu tidak salat di rumah sakit dengan alasan nanti kalau udah sehat saya qadha. Siapa yang menjamin Anda sehat? Bagaimana kalau mati sebelumnya? Sudah ada bimbingan Islam. Tidak ada yang sulit dan tiada yang berat dari syariat salat itu. Kalau dia pasien yang musafir di luar Banda Aceh atau dari luar Aceh besar, dirawat di sini, dia bisa menjamak. Dia bawa zuhur ke asar, atau dia bawa asar ke zuhur. Dia bawa maghrib ke isya, yang disebut dengan jamak takhir, atau membawa isya ke waktu maghrib yang disebut dengan jamak takdim. Kemudian membawa zuhur ke asar, membawa salat subuh ke subuh nggak bisa, ya subuh tidak bisa. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yang 3 rakaat menjadi 1,5. Tidak, yang 3 tetap 3. Jadi nggak ada yang susah dari syariat salat itu jamaah. Dan ibadah yang paling besar di dalam Islam adalah salat jamaah. Setelah 2 syahadat langsung salat. Dan dosa meninggalkan salat itu lebih menghancurkan negara daripada 1 juta meriam.
musuh-musuh Islam yang mereka lemparkan ke negara Islam. Dosa meninggalkan sholat lebih berbahaya dari itu. Ini selalu kami ingatkan di awal kajian kami. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita 10 kaidah di dalam mensucikan jiwa. Telah kita ketahui seksama betapa pentingnya kita mensucikan dan membersihkan jiwa kita. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah sukses, sungguh telah beruntung orang yang telah membersihkan jiwanya, dan sungguh telah merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Allah juga telah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang telah memiliki jiwa yang suci. Dan pada pertemuan hari ini kita akan masuk kepada kaidah yang keempat. Kata penulis rahimahullahu ta'ala wa hafizah, al-qaidatur rabi'ah. Kaidah yang keempat dari 10 kaidah pensucian jiwa adalah ittikhadul uswati wal qudwah. Kita mesti memiliki suri toladan yang baik. Kita mesti memiliki suri toladan yang baik. Mesti memiliki figur yang benar, kata beliau. Siapakah dia? Siapakah orang yang tepat untuk kita jadikan sebagai figur dan suri toladan kita yang baik, jamaah yang dimuliakan Allah? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri toladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa yang mengharap Allah, hari akhirat, dan banyak mengingat Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat suci yang mulia ini merupakan landasan utama yang menerangkan kepada kita wajib dan pentingnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ucapan, perbuatan, dan kondisi beliau. Wa qala Al-Hasan rahimahullah, dan Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama di masa tabi'in dari negeri Basrah. Di manakah Basrah saat ini? Irak dan sekitarnya. Beliau menyatakan, qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam inna nuhibbu rabbana fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian orang mengaku cinta kepada Allah. Mereka berkata, inna nuhibbu rabbana, kami cinta kepada Rabb kami Allah. Maka Allah pun menurunkan ayatnya, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kata penulis setelah membawa 2 ayat di atas dan 2 ucapan dari Imam Ibnu Katsir dan Hasan Al-Basri, kata beliau, fattiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau merupakan tanda jujurnya kecintaan seseorang kepada Allah Jalla wa'ala. Lianna al-ittiba'a wal-iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sayr ala minhajil qawim huwa 'ainut tazkiyah. Karena mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas jalan yang telah ia tempuh
dan yang lurus tersebut merupakan sumber pensucian diri. Wala yumkin al-wusulu ilaiha bighairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin jiwa seseorang, hati seorang itu akan suci dan bersih kalau dia tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama yang beliau bawa. Ya. Dari dua ayat dan dua ucapan Imam Ibnu Katsir dan Hasan Al-Basri serta ta'liq catatan dari penulis menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik figur, sebaik-baik uswah, suri teladan untuk umat manusia. Maka barang siapa yang ingin mengambil figur uswah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orangnya. Tiada yang lebih sempurna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidahnya, ibadah atau akhlaknya. Maka sungguh aneh apabila ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi dan beralasan untuk mensucikan diri, tetapi justru dia meninggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan hal yang lainnya. Dia tinggalkan petunjuk Nabi di dalam salatnya, di dalam wudu'nya, di dalam hajinya, di dalam umrahnya, di dalam puasanya, di dalam zikirnya. Kemudian melakukan selain itu. Sementara Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, poin yang kedua yang dapat kita petik dari uraian di atas, bahwa bukti cinta itu adalah mengikuti yang ia cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, maka adalah dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Di antara perintah Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita buktikan dengan mengikuti dan meneladani beliau. Paling penting adalah dalam perkara akidah, kemudian ibadah dan akhlak. Kesimpulan yang ketiga dari uraian di atas, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab utama jiwa dan hati seorang akan bersih dan suci. Maka tidak mungkin seorang memiliki hati yang suci dan bersih yang dengannya dia dapat memperoleh keutamaan yang Allah sebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, qad aflaha man tazakka, kecuali dengan mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini ada hal yang penting disebutkan oleh Syekh. Mari kita simak. Kata Syekh, wa yuhdithu a'immatud dhalal fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakkin nufus wa tuhadzibul qulub wa tuqawwi as-silata billah ila ghairi dhalika mimma yuqal. Dan mulai ada a'immatud dhalal, dai-dai, ulama-ulama yang menyuruh kepada kesesatan di setiap masa. Mereka yuhdits turuqan munkaran. Mereka menciptakan, membuat metode-metode baru yang mungkar. Dan mereka menyatakan bahwa metode ibadah yang baru tersebut dapat mensucikan jiwa, dapat membuat tazkiyatun nufus, dapat membersihkan hati dan menguatkan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala, dan berbagai sebutan lainnya. Wa yusuna bil inqita'ni 'anil jama'at wal khalwah fi amakin mudlimah. Di antara mereka ada yang memberikan wasiat, menyuruh, mengajak agar seorang memutuskan salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin dengan berkhalwat di tempat-tempat yang gelap, goa, dalam kelambu, di samping-samping kuburan, ya, atau beberapa daerah tempat-tempat yang dikatakan itu tempat keramat. Mereka betapa di situ di dalam kelambu, sebagian mereka sambil melakukan puasa mutih selama 40 hari, tiada yang dia makan kecuali nasi yang putih.
kuah yang putih, air putih, pakaian yang putih. Ya, tapi gudang haram tetap. Ya, kawat lai tetap hanya peduh. Ya, engkau sih hanya pajuh. Dia tengah ya melakukan petapa tersebut, rukuk juga. Karena putih, ya rukuk. La haula wala quwata illa billah. Mereka menasihati, mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Wa turdad adhkarin khasah. Mereka mengajarkan kepada manusia kontek-kontek zikir khusus pada ritual-ritual tersebut tanpa dalil dari Nabi. Hari pertama zikirnya ini, hari kedua ini, hari ini kini, ya hari terakhir ini. Kontek-kontek zikir yang sama sekali tidak ada petunjuk dari Nabi SAW secara khusus. Wa alfadhin muayyana yuz'am anha tuzakki wa tuhadzib wa turabbin nufus. Mereka menyangka bahwa dengan cara itu hati mereka akan suci dan bersih. Ila ghairi dzalika min ad-da'awa al-batilah. Dan seterusnya dari pengakuan-pengakuan yang ada. Sebagian mereka berdalil dengan betapanya Nabi SAW di Ghawa Hira. Ya. Maka kita juga melakukannya. Hanya saja di masa sekarang kita tidak lagi melakukan hal tersebut di dalam goa. Kita melakukannya di dalam kelambu-kelambu, di samping-samping kuburan, atau di tempat-tempat keramat lainnya. Dalilnya adalah Nabi pernah betapa di dalam goa Hira. Maka para ulama menjawab, benar, Nabi pernah berkhalwat di dalam goa Hira. Hadisnya Sahih Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Bidi'il Wahyi, awal mulanya wahyu. Dari sisi kejadian sejarah itu memang terjadi. Ya. Dan itu bukan hanya sehari dan 2 hari. Tapi zawatul layalil la'idat, kata Aisyah. Hari-hari yang cukup panjang. Di mana Khadijah pulang pergi dan naik turun ke Gua Hira mengantar kebutuhan Nabi SAW sehari-hari daripada pakaian dan makanan serta minuman. Ini menunjukkan kesetiaannya Khadijah. Saat ini saja kalau kita lihat Gua Hira itu sangatlah tinggi jamaah. Tanya uragam ya apa daripada iwatu. Kita yang laki-laki ya sulit dan capek untuk bisa naik ke Gua Hira. Maka bayangkan Khadijah di saat itu naik turun gua tersebut dari Mu'alla atau dari rumahnya mengantar makanan, minuman, pakaian kepada Nabi SAW yang sedang berkhalwat di dalam Gua Hira tersebut. Kesetiaan yang luar biasa. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, kapankah Nabi melakukannya? Nabi melakukan hal tersebut sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Dan beliau menjadi Nabi adalah dengan turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5. Dengan itu beliau diangkat menjadi Nabi. Dan semenjak beliau diangkat menjadi Nabi, kemudian turunnya sekian lama jeda wahyu, kemudian turun 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, yang dengannya beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau tidak pernah melakukan khalwat tersebut kembali di Gua Hira. 3 haji wada, 20 hari kurang lebih Nabi di Mekah. Jangankan untuk berkhalwat menziarahi saja tidak itu goa. Karena para ulama fikih tidak ada satupun di antara mereka yang menyebutkan bahwa di antara sunnah haji dan umrah adalah ziarah Gua Hira. Sekalipun kalau dia menziarahi ingin mengetahui posisinya di mana, hanya sekedar ya city tour, tiada tujuan, ya ini adalah safar ibadah, tidak pula menganggap itu sesuatu yang dianjurkan, ini boleh-boleh saja. Yang ketiga, apa sebab Nabi melakukannya? Para ulama menerangkan Nabi melakukannya karena beberapa sebab, beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai bentuk pelaksanaan terhadap syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih sisa di bangsa Arab. Dan bangsa Arab wajib mengikuti agama Nabi Ibrahim saat itu.
Dan yang pertama kali merubah dan menghancurkan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Amr al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini orang Arab yang pertama kali merusak agama orang Arab. Sebelum itu orang Arab bagus. Sebelum Nabi kita diutus. Ini yang pertama kali merusak agama bangsa Arab. Amr bin Luhai al-Khuzai. Yang Nabi menyatakan, aku melihat dia menarik-narik isi perutnya di dalam neraka Allah. Sebab yang kedua kata para ulama, Nabi menjauhkan dirinya dari lingkungan jahiliyah agar selamat dari berbagai kerusakan akidah, ibadah dan akhlak mereka. Sedangkan sekarang kita tidak lagi berada di masa jahiliyah. Justru Nabi menganjurkan kita untuk banyak bersosial dan bergaul dengan masyarakat. Nabi bersabda, alladzi yukhalitun nas wa yusbiru ala adahum khairu min alladhina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan masyarakat, dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak mau bersabar atas gangguan mereka. Alasan berikutnya, Nabi tidak pernah menganjurkan khalwat atau iktikaf di selain masjid. Di dalam Islam diganti khalwat di dalam goa seperti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dengan iktikaf di bulan Ramadan. Juga boleh di selain bulan Ramadan, tetapi di dalam masjid kan ya deh kuburan, kan ya pakai keramat. Tetapi di dalam masjid, wa antum aakifuna fil masajid. Kalian iktikaf di dalam masjid-masjid, dan itu ada fikihnya. Iktikaf yang begitu mulia saja tidak ada konteks zikir-zikir khusus. Hari pertama yang iktikaf zikirnya ini, hari kedua ini harus sekian kali. Makannya harus nasi putih, harus kuah yang bening, jangan makan yang daging-daging. Nggak ada aturan itu di dalam iktikaf. Hanya saja satu tidak boleh dia lakukan, melakukan hubungan pasangan suami istri, itu bisa membatalkan iktikafnya. Atau secara umum hal-hal yang dapat bertentangan dengan tujuan utama iktikaf, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Tiada ada anjuran dari Nabi orang yang iktikaf di masjid dianjurkan puasa mutih 40 hari. Tiada yang dia konsumsi kecuali nasi yang putih, air, kuah bening, pakaiannya harus putih semuanya, tidak boleh selain warna putih. Baik dengan alasan sekedar anjuran ataukah wajib. Tidak ada para sahabat Nabi yang pakai cadar ketika iktikaf seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Bau rinang iplah cadar, bau ragam kayak pakai cadar. Tidak ada Nabi pakai cadar ketika iktikaf. Para sahabat pakai cadar tutup mata, dengan sehelai kain, tujuannya agar enggak lihat dunia. Mepet ramai-ramai beri deper. Nabi hanya membuat satu kemah, dan masuk di dalamnya. Ketika Nabi melihat istri-istrinya pada cemburu dan semuanya juga minta dibuat kemah, maka Nabi melepaskan kemahnya tersebut. Itu salah satu sunnah iktikaf, dengan syarat tidak mengganggu keberlangsungan masjid. Kalau kondisi masjid tidak mungkin buat kemah, maka dianjurkan untuk tidak buat kemah. Sepanjang masa Nabi dan para sahabatnya serta ulama Islam, mereka melakukan ibadah iktikaf, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang pakai cadar ketika iktikaf. Karena itu untuk wanita. Tiada di antara mereka yang membuat metode bagi yang iktikaf dianjurkan tidak makan daging-dagingan. Dianjurkan orang yang iktikaf agar dia hanya menggunakan kuah Sakit urang lain. Kuah hijau. Gua irmo biasa kenang kuah lumak. Paikutnya kapaya baju kuah harus kuah hanya kenang kuah pli. Kuah pli sabar letihan mempupluh roh. Hanya kenang kuah belangang sabar letihan. Hanya baju yang berdaging-daging. Subhanallah. Secara tidak langsung ini dikhawatirkan mengharamkan kepada manusia sesuatu yang Allah halalkan. Nabi nggak pernah buat aturan itu dalam suatu ibadah yang lebih mulia dari itu. Haji, Nabi makan onta. Para sahabat makan onta, makan daging di musim haji. Dalam iktikaf saja,
Nabi tidak melarang makan daging-daging. Nabi juga tidak pernah menganjurkan agar jangan makan daging. Cik mengkuah mentang bu putih mentang baja putih. Tabah-tabah dia tak mundu nampak lohoro supaya lihyo merupakan marifat. Dia baru tahambo BBE itu. Enggak pernah. Maka kata Syekh, sungguh telah banyak metode-metode baru yang dibuat dalam Islam tanpa petunjuk dari Nabi SAW serta para sahabatnya, dan mereka menganggap metode-metode tersebut akan menegakkan diri seorang kepada Allah, akan mensucikan jiwanya. Sementara Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW juga bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa qad bayyantu. Wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa qad bayyantu." Tiada sesuatu yang dapat mendekatkan diri kalian kepada surga melainkan telah aku terangkan secara rinci. Dan tiada sesuatu yang dapat menyeret kalian ke dalam neraka Allah melainkan telah aku peringatkan. Dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, "Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu hari sebagian rumah atau rumah istri-istri Nabi didatangi oleh 3 orang laki-laki. Yas'aluna an ibadatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini menanyakan bagaimana aktivitas ibadah Nabi sehari-hari. Falamma ukhbiru faka'annahum taqalluha. Setelah diberitahukan aktivitas Nabi sehari-hari oleh beberapa istrinya, ka'annahum taqalluha, sepertinya mereka menganggap itu masih sedikit. Hanya saja mereka berkata, itu sedikit karena yang melakukannya Nabi. Nabi sudah diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan telah datang. Kalau kita belum ada jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, berarti kita harus lebih banyak dari itu. Secara logika, bermain, logika. Kalau kita nggak punya prinsip agama, bagus-bagus aja kan? Ya kan, Nabi ibadahnya sekedar itu, karena beliau sudah dijamin ampunan atas dosa-dosa yang telah berlalu, dia akan datang. Kalau kita kan belum ada jaminan, berarti kita harus lebih banyak dari itu. Tujuannya apa? Baik bukan? Baik. Maka salah satu di antara 3 orang ini menyatakan, "Amma inni fa'asumud dahwa la uftir." Aku akan puasa setiap hari, nggak akan pernah buka. Yang kedua menyatakan, "Wa inni la atazawwajun nisa." Saya akan hidup menjomblo, single sampai mati. Saya nggak akan menikah sampai mati, ingin fokus ibadah. Yang kedua menyatakan, "Amma inni fa usalliyal lail wala arqud." Adapun saya, maka saya akan melakukan salat malam 1 malam penuh, dari mulai ba'da isya sampai subuh saya akan salat malam, nggak akan pernah tidur di malam hari. Terkejut-kejut dibuat oleh mereka istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulang Nabi, maka mereka menceritakan ucapan 3 orang tadi. Kemudian Nabi keluar marah menyatakan, "Inni akhsyakum lillahi wa atqakum." Aku hamba yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Tiada yang lebih bertakwa dan tiada yang lebih takut kepada Allah selainku. Tetapi inni atazawwajun nisa, saya menikahi wanita. Aku tidak hidup menjomblo. Wa inni usalliyal laila wa arqud, saya salat di sebagian waktu dan saya juga tidur sebagian waktu di malam hari. Bukanlah petunjuk Nabi salat dari mulai ba'da isya sampai subuh. Yang ketiga kata Nabi SAW, "Wa inni la asumu wa aftir." Saya tidak pernah puasa seumur hidup setiap hari, tapi saya berpuasa di sebagian hari dan juga berbuka di sebagian hari yang lainnya. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci petunjukku, sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Tegas dari Nabi SAW, karena ini prinsip agama. Hana gepelih angin le Nabi. Nyoba tanya cek. Hana gepelih angin. Tidak bisa.
dengan logika. Pada tujuan mereka tadi kan baik. Ingin fokus beribadah kepada Allah. Tetapi metode mereka sudah melebihi metode Nabi SAW. Langsung Nabi katakan seperti itu. Agama ini bukan dengan logika. Agama bukan dengan perasaan. Agama dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan petunjuk para sahabat Nabi SAW. Dalam bab fikih, cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang mu'tabar. Ini landasan agama kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka saya ingatkan, kalau kita ingin membersihkan jiwa kita, maka caranya adalah meneladani dan mengikuti Rasulullah SAW. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir, tiada manusia yang lebih cinta kepada Nabi, lebih jujur di dalam mencintai Nabi, lebih jujur di dalam meneladani Rasulullah SAW ketimbang para sahabat Nabi SAW. Dan secara khusus istri-istri beliau. Demi Allah, sejuta ulama yang paling berilmu di masa sekarang, kecintaan mereka kepada Nabi tidak bisa melebihi, jangankan melebihi, menyaingi cintanya Aisyah kepada Nabi saja tidak, demi Allah. Nah, bagaimana cintanya Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW? Beliau hidup 4 atau 50 tahun setelah Nabi meninggal, tetapi tidak pernah beliau merayakan hari kelahiran Nabi SAW. 23 tahun Nabi, sebagai Rasul, tidak pernah merayakan kelahiran beliau sendiri. Baik dengan ucapan, secara anjuran, perbuatan, atau ikrar beliau terhadap perbuatan sahabat. 23 tahun beliau tidak melakukannya. Tidak dengan ucapan, perbuatan, atau ikrar. Khulafa ar-Rashidun menjabat sebagai khalifah 33 tahun dari semenjak Abu Bakar berakhir dan Ali, dan 2 bulan dilanjutkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib. 30 tahun menjabat sebagai khulafa ar-Rashidun al-Mahdiyun. Tidak pernah suatu hari mereka merayakan hari kelahiran Nabi SAW. Mungkinkah mereka tidak cinta kepada Nabi? Ataukah kita akan menuduh mereka pelit? Tikrit, hitam kanduri sebenarnya. Mungkinkah mereka pelit? Mungkinkah mereka sibuk? Tidak sempat merayakan hari kelahiran Nabi? Seluruh sahabat yang lainnya. Baik, kita turun lagi. Tabi'in juga tidak ada. Tabi'un tabi' juga tidak ada. 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Boh mazhab juga tidak merayakan hari kelahiran Nabi SAW. Dan yang pertama kali melakukannya adalah Syiah dari Banu Ubaid di tahun 4 Hijriyah atau 400 Hijriyah. Dan mereka ingin menandingi orang-orang Nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang itu juga bid'ah yang dilakukan oleh kaum Nasara dalam ajaran Nabi Isa. Dalam ajaran Nabi Isa tiada anjuran untuk merayakan hari kelahiran Nabi Isa. Tetapi mereka membuatnya, kemudian kaum muslimin terpancing. Hai awak kafir metang ibraya. Ipegat merayakan hari kelahiran Nabi mereka. Masa kita tidak? Ujung-ujungnya perasaan. Masa. Itu alasannya. Masa tidak? Ingin menyaingi orang kafir. Tasyabbuh. Demi Allah jemaah. Andai kata itu bentuk cinta kepada Nabi, pasti ada hadis. Iya, ada anjuran dari Nabi. Khulafa ar-Rasyidun akan melakukan, istri-istri Nabi akan melakukan. Bahkan ahli sejarah sepakat bahwa tahun kelahiran Nabi, tahun gajah. Saat Abraham membawa pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Ini dapat dipastikan. Kedua, mereka memastikan bahwa hari kelahiran Nabi adalah hari Senin. Karena hadis dalam Sahih Muslim atau Bukhari. Adapun bulannya tidak ada riwayat yang sahih. Ahli sejarah khilaf. Ada yang menyebutkan Nabi lahir di bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ada yang menyebutkan Sya'ban, ada yang menyebutkan Syawal. Kata para ulama ini bukti ya bahwa andai kata bulan Rabiul Awal atau bulan kelahiran Nabi ada kaitannya dengan ibadah,
pasti ada riwayat bahwa Nabi yang sahih bahwa Nabi lahir di bulan tertentu. Bahkan hadis Nabi, kata para ulama, hadis Nabi yang berbunyi, aku berpuasa di hari Senin karena itu adalah hari kelahiranku. Ini isyarat dari Nabi agar kita tidak merayakan hari kelahiran beliau. Karena hari raya dalam Islam itu tidak boleh berpuasa. Idul Fitri kita puasa atau makan minum? Makan minum. Hari raya Idul Adha makan minum atau puasa? Makan minum. Maka tatkala Nabi menyebutkan dirinya berpuasa di hari Senin karena itu hari kelahiran beliau, ini isyarat dari beliau bahwa itu bukan hari untuk dirayakan. Karena hari raya dalam Islam fikihnya adalah makan minum, bersenang-senang, bukan ya, berpuasa. Nabi justru puasa jemaah. Nah, wallahu alam bisawab, karena ini hari kerja, kiranya ini dapat saya sampaikan pada kajian hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.